就是那个武器，就那么回事儿嘛。人性在你的心中。什么东西？18兵轮转，无土得产。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-10. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 9. Di hari Sabtu kemarin, Xiaoyun memberitahu semua orang kalau dirinya pasti bisa dengan mudah membentuk tubuh prototipe kekacauan. Akan tetapi, perkataannya hanya ditertawakan oleh Tetua Li dan juga Li Bufan. Pada akhirnya mereka akan dibuat diam oleh Xiaoyun. Ketika itu juga, dia pun mulai menyalurkan seluruh poin pencerahan yang dirinya dapatkan untuk membantunya mempercepat pemahaman sutra kekacauan. Alhasil, dalam sekejap saja, Xiaoyun bisa berkembang dengan begitu cepat melampaui ekspektasi semua orang. Terutama ketika ia berhasil menyentuh tingkat ke-19 atas. Wajah panik mulai ditunjukkan oleh Li Bufan dan Tetua Li. Sampai akhirnya mereka benar-benar dibungkam ketika melihat Xiaoyun yang telah berhasil mencapai tingkat ke-36 pemahaman sutra kekacauan. Tetua Li mengakui kalau Xiaoyun sangatlah hebat dan berbakat. Dia memang pantas untuk bisa mencapai putra suci. Setelah semua masalah itu, Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya ditugaskan untuk mengikuti ekspedisi di Sarang Naga. Mereka akan ditemani oleh Ditian. Hanya saja perjalanan mereka itu terhenti oleh sebuah serangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang terjadi itu membuat Ditian benar-benar kesulitan. Ia pun meminta He Fengxiao untuk berhenti. Ketika mendengar suara dari wanita itu, seketika saja membuat bulu kuduk Ditian berdiri. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi meninggalkan kedua muridnya, karena ia harus menghindari masalah besar itu. Tapi sebelum itu, Ditian meninggalkan pedang besar agar bisa digunakan oleh Xiaoyun. Sedangkan Lin Xiaoya mendapatkan sebuah tas yang mana ini hanya boleh dia gunakan ketika mereka dalam bahaya saja. Xiaoyun penasaran siapakah gadis itu, sampai-sampai membuat guru mereka ketakutan. Sebenarnya Lin Xiaoya tidak mau menceritakan hal itu, sampai akhirnya ia pun memberitahu seniornya kalau wanita tadi adalah senior Chang dari sekte Sansui. Kata Tetua Su, wanita itu juga adalah milik guru mereka. Alhasil, Xiaoyun pun menjadi semakin penasaran dengan detail ceritanya. Namun ketika ingin melanjutkan ceritanya, malah ada kereta kuda yang menghampiri mereka. Dengan sigap, Xiaoyun pun menghentikan kereta kuda itu, karena ia sedang kepo dan kisah percintaan dari gurunya. 水增的李前辈哦，告诉我全部信息。则看署名。 Tapi wanita yang berada di dalam kereta ini merasa kesal karena ada yang berani menghentikan perjalanannya. Lin Xiaoya pun memintanya untuk keluar karena dia yakin seniornya pasti akan memberikan hukuman jika wanita itu berani menyentuhnya. Tantangannya pun diterima oleh wanita itu. Alhasil dia pun langsung memberikan tamparan manja kepada Lin Xiaoya. Inilah bayarannya karena telah berani menghentikan keretanya. Wanita yang bernama Zhang Yuqin. Dan di depan sana ada 3 pria yang mendengar keributan itu. Mereka tahu betul siapa Zhang Yuqin ini, karena ia merupakan adik langsung dari Zhang Yufei. Mereka pun merasa khawatir kepada kedua orang ini karena harus berurusan dengannya. Berhubung dirinya sudah berada di dekat Gua Naga, jadi Zhang Yuqin ini ingin meregangkan badannya. Pertarungan pun langsung saja terjadi karena Lin Xiaoya tidak niatan untuk memberikan ampunan kepadanya. Dalam sekejap saja, Lin Xiaoya berhasil memberikan tekanan kepadanya. Ia bahkan meremehkan kemampuan Zhang Yuqin yang tidak sebesar bacotannya. Kesal dan ucapannya, Zhang Yuqin pun berhasil memanfaatkan sebuah celah agar bisa menyerang balik Lin Xiaoya. Tidak hanya itu saja, ia kembali memberikan tekanan kepadanya. Dalam pertarungan itu, sepertinya kemampuan dari Zhang Yuqin ini tidaklah sembarangan. Bahkan ia berhasil menekan balik Lin Xiaoya dengan begitu mudah. Dan kini dirinya akan mengakhiri hidup Lin Xiaoya dan teknik pedang miliknya. Dan formasi pedang yang mendominasi, sudah pasti Lin Xiaoya tidak akan bisa pergi kemana-mana. Zhang Yuqin yakin betul semua ini akan melenyapkannya. Tapi serangan itu sudah mudah ditahan oleh Abang Xiaoyun. Ia bahkan memberikan pukulan manja agar Zhang Yuqin ini bisa sadar dia sedang berhadapan dengan lawan yang salah.
Alih-alih sadar, ia malah merasa begitu marah atas kejadian itu. Jeng Yuking pun akan melaporkan semua ini kepada kakaknya. Tapi Lin Xiaoya tidak tahu siapa itu Zheng Yufei. Ketiga orang ini memberitahu kalau Zheng Yufei adalah jenius yang terlahir dari tubuh ilahi 5 elemen. Dia bahkan setara dengan monster putra suci dari tanah suci kekacauan. Seberapa keras pun mereka menjelaskan, Xiaoyun sama sekali tidak mengenali siapa itu Zheng Yufei. Zheng Yuking pun akan memanggil kakaknya dan kembang api, yang mana dia yakin kakaknya itu akan datang untuk menyelamatkannya. Dari atas bukit ada pria bernama Zhao Zi yang sedang memperhatikan mereka. Sedangkan kembang api tadi merupakan sinyal pemanggil. Zhao Yuking pun memintanya untuk tidak lari jika Xiaoyun memiliki nyali. Dan senang hati Xiaoyun akan menunggu kedatangannya. Ketiga orang itu pun berusaha untuk memberikan peringatan kepada Xiaoyun kalau Zhou Yunfei ini pasti akan membuatnya menderita. Tapi lagi dan lagi Xiaoyun tidaklah takut kepadanya. Zhao Yuking meminta Xiaoyun untuk tidak sepercaya diri itu, karena bagaimanapun ia hanyalah pemilik tubuh panah. Xiaoyun memintanya untuk berhenti ngebacot. Alhasil perkataan itu membuat ketiga pria ini yakin Xiaoyun akan dihabisi. Tekanan yang begitu kuat langsung saja menghantam ketiga pria itu. Ini adalah penanda kalau Zhou Yunfei telah tiba. Ia penasaran siapakah yang berani menyakiti adiknya. Inilah pertama kalinya Xiaoyun bertemu dengan pemilik dari tubuh ilahi 5 elemen. Bagi Xiaoyun ini tidak sehebat dan apa yang orang-orang itu katakan. Kesal karena diremehkan, Zhou Yunfei langsung saja mengeluarkan kekuatannya agar Xiaoyun bisa mengingat namanya di hatinya. Xiaoyun pun menjadi geli karena dia ini sama sekali tidak tertarik dengan seorang pria. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Zhou Yunfei menghadapi Xiaoyun. 你就是那个武秀那么回事儿吗？人性在你的心中。你就是那个武秀。 Ketiga orang ini dan juga Zhao Yuking sama sekali tidak percaya bagaimana bisa Yunfei yang sekuat itu bisa diimbangi oleh pria yang sama sekali tidak mereka ketahui. Bagi Lin Xiaoya, tubuh 5 elemen tidak akan mungkin bisa berbuat apapun di hadapan seniornya. Zhao Yuking pun meminta kakaknya untuk berhenti bermain-main. Alhasil Zhou Yunfei pun akan mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki. Bukannya takut, Xiaoyun malah mengejeknya karena dia itu hanya menjadi teladan bagi adiknya. Kesombongan Xiaoyun semakin membuatnya marah dan saat juga ia akan melakukan serangan pamungkasnya kepada Xiaoyun. Mereka pun, ketiga orang ini pun menjadi begitu senang karena bisa mendapatkan kesempatan langka ini untuk melihat Zhou Yunfei menggunakan tinju ilahi 5 elemen. Ketika Zhou Yunfei menggunakan tinjunya, maka Xiaoyun juga menggunakan tinju hegemoni tingkat 9. Dalam adu serangan itu sudah jelas kalau yang menang adalah abang Xiaoyun. Bahkan Zhou Yunfei sampai dibuat tidak berdaya hanya dalam satu kali tinjuan saja. Sistem pun memberikan selamat kepada Xiaoyun karena telah mendapatkan poin pencerahan berkat orang-orang yang terkesan kepadanya. Xiaoyun pun berusaha untuk mengakhiri pertarungan itu, tapi Zhou Yunfei tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana kekuatannya sendiri meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Zhou Yunfei akan melakukan segala cara agar tidak kalah dari orang-orang seperti Xiaoyun. Ia pun membuka alam 5 elemen yang mana itu adalah sebuah formasi atau layaknya sebuah domain agar bisa mengurung Xiaoyun. Kekuatan ini hanya ada di alam penerobosan roh saja. Bisa dikatakan kalau saat ini Zhou Yunfei telah melampaui kekuatannya sendiri. Dengan begitu sombongnya, Zhao Yuking pun memberitahu Lin Xiaoya kalau ini adalah domain 5 elemen yang diciptakan oleh tubuh ilahi 5 elemen. Jadi sudah jelas kalau Xiaoyun tidak akan bisa mencegahnya, apalagi dia itu hanyalah pemilik tubuh manusia saja. Selain itu, kakaknya itu adalah tubuh dewa tingkat 2. Ini tidak akan bisa dibandingkan dengan Xiaoyun yang menggunakan tubuh panah. Lin Xiaoya pun menjadi khawatir dengan nasib seniornya. Sedangkan Zhou Yunfei memberikan pujian kepada Xiaoyun karena mampu menekan dirinya sampai sejauh ini. Jadi untuk menghormati kekuatannya, ia akan memberikan kematian yang pantas untuk Xiaoyun. Rotasi 5 elemen pun mulai dirinya gunakan, yang mana semua itu pasti dirinya yakini akan menyerap Xiaoyun sampai menjadi abu. Sayang sekali sepertinya ia terlalu meremehkan kekuatan dari abang Xiaoyun. Dengan begitu santunya, ia langsung saja mengeluarkan lonceng kekacauan untuk menangkis serangan tersebut. Pada akhirnya, orang-orang pun menjadi tahu kalau kemungkinan besar Xiaoyun adalah putra suci dari tanah suci kekacauan yang baru-baru ini membuat kejadian besar. Alhasil, ketiga pria tadi pun langsung memberikan dukungan penuh kepada Xiaoyun. Tapi bagi Zhou Yunqi, kekuatan tanah suci kekacauan tidak sebesar apa yang mereka katakan. Hal yang sama juga Zhou Yunfei pikirkan.
Jadi dia pun meningkatkan kekuatan serangannya. Xiaoyun memberitahu kepada mereka semua kalau mulai hari ini Tanah Suci Kekacauan bukanlah sesuatu yang dapat mereka remehkan. Alhasil, tinju yang Xiaoyun lancarkan langsung saja menghancurkan domain ini dan mementalkan Zhou Yunfei. Sebenarnya Xiaoyun hanya ingin bermain-main saja dengan pemilik tubuh ilahi 5 elemen. 什么东西是八兵轮转？木土斩！人生之物，就在这儿。梦，看一片天。 Nah, sayang sekali lagi seri-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah masalah ini selesai, sepertinya Xiaoyun dan juga Lin Xiaoya telah masuk ke dalam sarang naga sejati. Namun kemungkinan Xiaoyun terpisah dengan Lin Xiaoya. Jadi karena itulah ia pun terus memanggil-manggil juniornya. Namun kemanapun Xiaoyun mencarinya, keberadaan Lin Xiaoya tidak kunjung ia temukan. Sampai akhirnya ia mendengar suara teriakan dari Lin Xiaoya. Sepertinya dia itu telah ditelan oleh tanaman ini. Alhasil ketika Xiaoyun hendak menyelamatkannya, yang ada ia hanya melihat robekan baju dari Lin Xiaoya saja. 没有。小雅，去。是。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.